Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama, tetap sebelum lanjut adalah secangkir kopi dulu ya kan. Oke, siapkin dulu tuh ya. Yang belum rebus air ya silakan direbus airnya bro ya, untuk membuat atau menyeduh secangkir kopi. Mantap ya. Atau kalian nggak pecinta kopi, bang saya sukanya teh, ya udah seduh teh bro. Mantap ya. Oke, kalau kita lihat bersama-sama, sebenarnya untuk price-nya Bitcoin itu masih konsolidasi ya di area 96 ribuan. Ethereum juga sama bro ya, dia masih bermain-main lah di antara 100 lagi. 1,6 sampai di area 1,8. Dan kalau kita lihat mayoritas altcoin malam hari ini meronta-ronta bro. Terus kalau kita lihat dari seginya meme coin terlebih dahulu ya. Dari segi meme coin juga mengalami kinerja yang sama ya, Dogecoin, Shiba Inu, PP ini sama-sama mengalami koreksi harga. Nah, terus di sini kalau kita lihat untuk Trump sendiri juga koreksi ya kan, yang udah sempet taking profit dari Trump, selamat ya. Cuan bro, gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk real chartnya Bitcoin terlebih dahulu sebelum kita lanjut teman-teman ya, karena target kita di area 95.000 plus itu udah kena ya. Ini dalam time frame 4 jam. Jadi kalau kita lihat di sini bro ya, oke. Kita lihat di sini sebenarnya kan si Bitcoin ya, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini bro. Ini adalah area konsolidasi, dia ngejebol area konsolidasi, lalu sedikit terjadi retrace. Itu hal wajar bro, hal wajar. Jadi dia nggak mungkin dong naik terus ya. Nah, dari sini ya bro ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini, ini adalah area konsolidasi ya, area konsolidasi atau area akumulasi bro ya. Nah, setelah melewati area akumulasi dan ternyata dia breakout ya, dia naik bro ya, maka di sini dia akan ada sedikit retrace, itu hal wajar. Retrace-nya sampai mana? Bisa sampai kembali lagi di kisaran harga ini bro ya. Dia bisa retrace sampai di area 95-an. Oke, 95.000 US dollar, 95 plus plus atau 95 pas ya. Dia bisa koreksi sampai situ sebelum momentum bullish atau momentum pembalikan arah itu terjadi lagi ya. Pembalikan untuk recover naik lagi, karena targetnya tetap Bitcoin itu sampai di kisaran harga 103.000 teman-teman ya. Terdekatnya itu sebenarnya di area 100 ribuan kalau kita lihat dari time frame kecil, yaitu 4 jam ya, 100 ribuan. Tapi kalau kita lihat dari daily-nya itu di area 103 sampai di area 108 bro ya. Jadi koreksi saat ini koreksi yang cukup wajar juga, karena dia habis breakout dari level zona akumulasi atau konsolidasinya gitu ya. Hal wajar bro. Oke, mantap jiwa ya. Terus sedikit informasi nih buat kalian semua para pemegang PP dan Shiba Inu. Jadi ada suatu platform AI ya yang memprediksikan harga daripada PP dan Shiba Inu pada tanggal 5 Mei. Mana yang lebih menguntungkan gitu kan. Nah, sebagian besar aset melonjak pada bulan Mei dengan catatan bullish. Beberapa aset terlihat menanjak menutup kerugian yang terjadi pada bulan April 2025. Di tengah hal ini, koin meme juga mencoba mengantongi ya keuntungan saat memasuki bulan baru dengan Dogecoin atau Doge, mata uang kripto meme OG, memimpin rally yang sedang berlangsung dengan kenaikan hampir 5%. Nah, ingat ya bro, di sini kan dari komunitasnya Dogecoin, PP, Shiba Inu itu memiliki price targetnya masing-masing. PP targetnya ke area Rp1 ya kan, sedangkan Shiba Inu ya komunitasnya menargetkan untuk kill 10 bro ya. Terus untuk Dogecoin targetnya di area $1. Nah, bisa kita ambil pelajaran dari targetnya Dogecoin ya, meskipun ditargetkan ke area $1, udah berapa lama targetnya belum bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya target itu nggak dalam waktu dekat bro, mungkin bisa di jangka panjangnya target tersebut akan bisa tercapai. Bukan berarti diprediksikan dengan tahun depan dan seterusnya tahun depan akan benar-benar terjadi. Enggak ya bro, enggak seperti itu. Prediksi itu masih 50-50. Bahkan kita memprediksikan tahun depan Shiba Inu bakal ke arah Rp5, enggak taunya tahun ini bisa ke Rp5 gitu kan. Kita memprediksikan tahun depan PP ke area Rp1,2, ternyata tahun ini udah jebol di atas Rp2 kan gitu bro ya. Oke. Jadi sedikit saran buat teman-teman semua, ketika kalian pegang meme coin ya, kalau udah running profit silakan taking profit bro ya, silakan taking
profit. Karena ya kita bisa ambil pelajaran dari beberapa meme coin ya kan. Seperti EI16Z teman-teman ya. Beberapa hari terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kan. Sampai jebol kepala 3 atau 4 gitu kan. Habis itu hari ini terjadi koreksi. Ya itu hal wajar bro. Habis naik gila-gilaan lumayan signifikan terjadi koreksi. Makanya kita harus pinter-pinter manfaatkan momentum. Nah, jadi grafik harga PP dan Shiba Inu bro. Nah dimana kalau kita lihat ya PP itu yang berwarna biru, Shiba yang berwarna orange ya. Yang dimana di sini pergerakannya sih 11-12 ya. Terakhir dari grafiknya ini bro ya, itu Shiba Inu itu mengalami retrace ya atau penurunan. PP juga sama. Jadi kinerjanya mirip-mirip. Nah, di sini untuk prediksi harga di bulan Mei untuk Shiba Inu ya, data dari CoinCodex diambilnya bro. Nah untuk Shiba Inu sendiri pada tanggal 5 Mei itu diprediksikan bisa mengalami kenaikan bro sampai di area 126% dan diperdagangkan pada harga kepala 3. Semoga saja prediksi ini belum 100% akurat. Yang namanya prediksi kan bisa terjadi bisa enggak gitu kan. Semisal nih diprediksikan pada tanggal 5 di area 3 ya. Nggak taunya di tanggal 5 hanya bisa sampai di area 1,8. Ya udah berarti itu bro ya, profitnya kalian bisa ambil terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk PP Coin sendiri bro, PP Coin itu akan diprediksikan ya, dia akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 20,42%. Yang dimana pada tanggal 5 Mei si PP itu akan diprediksikan pada area 1062 bro, 1062. Nah, dimana kalau kita lihat real chart daripada PP bro, sebenarnya di sini trennya masih tren bullish juga ya dalam time frame dailynya ya. Kalau kita lihat chartnya dia udah ada sedikit pembuatan change of character ya, tinggal membuat yang namanya break of structure aja. Habis itu bullish ya. Oke, dimana kalau kita lihat di sini kan PP memiliki potensi untuk mengalami retrace. Nah, sekali ini retrace ini adalah untuk menutup gap ini, bro. Untuk menutup gap yang di sini ya. Ini udah tersentuh sih sebenarnya, udah mulai ketutup ya. Cuman kalau dia mau koreksi bisa sampai di kisaran harga 762. Nah, kalau kalian mau di CI PP silakan, bro ya. Open jaring aja di kepala 763-an atau di area 765 ya, teman-teman. Atau kalian masih prospek, wah PP masih bisa sampai di kepala 76 pas, silakan kalian bisa di CI di area tersebut. Nah, prediksinya tadi kan PP bisa sampai di area 10.6 bro ya. 10.6 di mana? Di kisaran ini. Nah, ini bro ya bener. 10.6 itu adalah di area zona yang ada warna ke ping-pingan ini ya, target terdekat daripada PP. Jadi bisa saja bro ya, bisa saja kinerjanya itu nanti seperti ini. Bentar ya, kita hapus dulu ini, kita gambar lagi bro ya. Targetnya tadi sesuai dengan artikel tadi kan ditargetkan sampai di kepala mana? 10.6 ya, 10.6. Jadi kan kita ambil dari sini nih. Nah, dia kan naik, bro ya. Ada sedikit penurunan ya, habis itu dia mantul lagi ke atas. Nah, mantul lagi ke atas di sini, bro. Dia sedang menuju ke ranah sedikit retrace atau penurunan. Mungkin bisa sampai di kisaran harga sini ya, di area 761 atau 76 pas atau 763-an. Nah, sebelum dia menyentuh target di area yang disebutkan yaitu di kisaran harga mana? Sini bro. Nah ya, jadi akan ada zona pola pemantulan kurang lebih seperti itu, dimana bisa sampai di area 106 atau di area 107-an bro ya, untuk price daripada PP. Nanti kalau dia menyentuh di sini bro ya, dia menyentuh di sini pasti akan ada retrace. Retrace-nya bisa sampai mana? Kemungkinan besar kalau zona tersebut kejebol ya, maka dia ada potensi retrace itu di area sini bro. Nah, di area sini dia bisa terjadi sedikit koreksi di sini bro ya, dimana ini adalah area dengan harga dengan harga 937. Jadi nanti ketika PP menyentuh di area kepala 10.6 ya, jangan lupa untuk di taking profit bro, karena prospek PP untuk mengalami koreksi sampai kepala 93 itu ada. Nanti kalian bisa masuk lagi ke situ ya. Nah, jadi kalau di area 10.6 atau 10.7 itu kejebol dan dia masih strong untuk naik, maka target berikutnya adalah di kisaran harga 12 sampai 13 ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.